Selamat pagi semuanya. Luar biasa Oke. ya hari ini. Buat saya pribadi seperti kayak ada satu beban yang lepas gitu loh. Dan saya percaya juga kita semua mengalami hal yang sama. Karena terus terang memang kondisi saat ini memang luar biasa buat kita semua. Tapi saya percaya bahwa Tuhan tetap ada bersama dengan kita. Nah, pagi hari ini saya dipercaya untuk membawakan satu equipping tentang yang berkaitan dengan dunia kerja atau marketplace. Kebetulan saya sendiri melayani di PDK, jadi di Abalov itu juga ada namanya pelayanan PDK, yaitu pelayanan dunia kerja, di mana kita konsentrasi atau mengkhususkan diri untuk melayani di marketplace, menyampaikan nilai-nilai kerajaan Tuhan pada saat kita melakukan bisnis, pada saat kita bekerja gitu ya. Oke, hari ini saya mau menyampaikan satu bahan yang selalu saya lihat itu jadi kunci sebetulnya. Jadi kalau di pelayanan PDK atau di mana-mana saya tanya, pertanyaannya simpel gini. Menurut kamu, apakah eh, apakah membuat rencana itu penting atau merencanakan segala sesuatu itu penting? Jawabannya rata-rata iya. Jawabannya rata-rata mereka bilang iya gitu. Nah, eh, kalau saya lanjutkan pertanyaannya, kalau kamu bilang penting, apakah kamu buat rencana tersebut? Jawabannya rata-rata tidak. Jadi ini kayak apa ya? Eh, Menurut saya aneh gitu. Di satu sisi dia bilang penting, tapi waktu ditanya apakah kamu buat yang kamu anggap penting tadi, tidak gitu. Nah, jadi hari ini saya mau bicara tentang itu. Ada beberapa hal yang nanti saya juga mau coba tampilkan contohnya, tapi kita mau coba menelaah ya sedikit ya. Oke, hari ini saya mau bicara tentang perencanaan usaha atau kita sering dengar namanya business plan. Seberapa penting dan bagaimana menyiapkan. Oke, perencanaan itu seberapa penting tadi ya, pertanyaan tadi ya. Apakah penting? Iya. Apakah kamu buat? Nah, jawab sendiri tuh. Nah, kalau kita di zaman internet seperti ini, ada yang namanya Google Trend. Silahkan dicek kalau mau cari trending apa aja. Dan saya coba mencari trending tentang business plan. Dari tahun ke tahun, kalau dari sini dilihat dari waktunya dari 2004 sampai hari ini, kecenderungannya makin turun gitu. Jadi artinya makin orang tidak merasakan bahwa itu penting gitu. Ya, ini trennya seperti ini. Dibuktikan dengan tren yang seperti ini. Hari ini kita mau bicara tentang perencanaan yang sederhana aja. Jadi kira-kira kalau misalnya kita mau berusaha, produk apa yang kita mau jual, atau jasa, atau gimana menentukan targetnya, lalu nanti ada gimana kita mencoba merencanakan yang basic-basic, yaitu misalnya kayak bagaimana kita menganalisa gimana kita bisa balik modal dengan segera, berapa yang harus kita kerjakan supaya kita balik modal, lalu strategi yang apa yang kita mau pakai gitu. Kebetulan saya lagi baca tentang satu buku yang bagus ya, itu judulnya Good to Great dari Jim Collins, dan ini juga ini membantu saya untuk makin ngerti ya bahwa perencanaan itu penting sekali. Oke. Dasar firman Tuhannya dari 1 Petrus 4 ayat 10 sampai 11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang bicara, baiklah ia bicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Nah, yang di-highlight ini nih, pengurus yang baik dari kasih karunia.
Kita setuju bahwa apa yang kita kerjakan atau apa yang kita kelola, usaha yang dipercayakan sama Tuhan atau pekerjaan yang Tuhan berikan sama kita itu adalah sesuatu yang bukan milik kita, tapi kita hanya mengelola. Makanya dibilang sini pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Sebagai pengelola atau pengurus, kita harus mengusahakan sebaik mungkin apa yang Tuhan percayakan. Itu kata kuncinya. Nah, di dalam buku Good to Great tadi membahas tentang satu keahlian yang spesifik yang kita punya, nanti kita bahas di belakang. Kita bisa lihat di firman Tuhan itu dari kisahnya Daud. Kekuatan Daud itu adalah imannya kepada Tuhan. Nah, tapi ini nggak muncul seketika nih, tapi dibangun melalui hubungan intim yang konsisten. Kita tahu ada banyak mazmur Daud. Lalu pengalaman mujizat sehari-hari dengan Tuhan, dia ngelawan singa, dia ngelawan mungkin beruang, dan sebagainya. Nah, kemampuan utama Daud adalah dia ngerti nih, bagaimana Tuhan tuh bekerja dalam dirinya. Dia ngerti nih, cara Tuhan itu bekerja lewat dia tuh gimana. Lalu dia punya kemampuan untuk bermusik, dia kemampuan untuk bertempur, dia punya kemampuan untuk beradaptasi. Karena kita tahu bahwa dari muda dia sudah bertugas mengembalakan domba-domba. Artinya dia benar-benar harus bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Daud juga meninggalkan warisan kekal sampai ke Tuhan Yesus. Makanya dia sebut dia adalah singa dari Yehuda. Nah, ada banyak orang yang bertanya kepada saya gini, pada kita juga di PDK juga, gimana di masa sulit ini kita mau berganti usaha atau mau memulai usaha yang baru. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang sudah dari dulu gitu, sebetulnya kita harus tanyakan dulu dalam diri kita gitu. Apa sih yang sebetulnya kita tuh yang kita suka apa gitu? Itu dulu sih pertanyaannya, basicnya. Jadi jangan yang orang lain suka gitu. Jangan bicara tentang usaha orang lain atau tentang kegiatan usaha orang lain itu. Apa sih yang kita suka gitu? Nah, misalnya nih saya pilihkan misalnya gini. Kalau orang yang fokusnya sama suka mengelola harta atau mengelola keuangan, dia harusnya masukin dalam industri keuangan gitu. Kalau misalnya dia maunya misalnya bisa mempengaruhi orang lain, dia harus masuk ke bisnis yang media gitu. Kalau yang suka dengan misalnya kalau bahasa gaulnya narsis gitu ya, dia suka seperti itu ya harus masuk yang entertain. Jadi artinya dengan narsisnya dia bisa mempengaruhi orang lain. Kayak saya suka yang dilakukan sama VJ Daniel. VJ Daniel itu sekarang jadi dia punya YouTube channel yang menurut saya bagus banget. Dia membawa kemuliaan buat nama Tuhan lewat acaranya gitu. Nah, itu bagus tuh. Jadi dia mempengaruhi banyak orang dengan apa yang dia bisa, yaitu di dunia entertain. Kalau misalnya kita suka yang idealis, yang suka menyelamatkan dunia gitu ya, nah kita harus usahanya misalnya di bidang recycle dan sebagainya. Ini contoh-contoh yang saya bisa tuliskan. Nah, ini jangan bikin kita takut ya kata-katanya, bahasa Inggrisnya mungkin ribet, buat saya juga ribet gitu. Tapi kita mau menyederhanakan ini. Jadi di dalam bukunya yang Good to Great tadi, Jim Collins menuliskan tentang 3 hal, yaitu passion, kesukaan kita, terus hal terbaik yang dapat kita lakukan, terus dia bicara tentang namanya mesin ekonomi. Nanti saya jelaskan satu-satu. Nah, passion, bahasa Inggrisnya kan passion, bahasa Indonesianya yang paling tepat diterjemahkan itu gairah. Gitu. Tapi gampangnya gini, kamu mau melakukan apa yang kamu suka. Ya. Passion itu gini, disuruh melakukan ini tanpa dibayar pun dia akan jalan. Itu passion. Misalnya apa ya? Cristiano Ronaldo misalnya. Dia main bola nggak dibayar pun saya yakin dia suka. Karena dia kesukaannya memang sepak bola. Lalu siapa? Mungkin pemusik. Dia nggak dibayar pun dia akan tetap main musik karena dia suka itu. Ya. Tanpa imbalan pun dia akan jalan. Nah, biasanya nih passion ini kita tuangkan di dalam nilai-nilai atau gini. Kalau kita berusaha harus ada nilai-nilai yang jadi dasar. Nah, biasanya itu dasarnya itu adalah apa yang kita suka tadi. Lalu bisa juga jadi visi dan misi perusahaan kita.
Atau visi dan misi dalam kita bekerja, boleh ditaruh. Jadi kita bisa ingat itu terus. Pertama ya, jadi kita harus ingat ini passion. Lalu, apa yang bisa saya lakukan dengan yang baik, dengan paling baik, yaitu kompetensi yang paling bisa tadi. Kayak tadi Daud itu dia paling ngerti gimana cara gembalin domba, dia paling ngerti. Bagaimana dia fight lawan binatang yang mau mengganggu dombanya, dia ngerti banget. Jadi dia ngerti cara berperang, dia ngerti bermusik. Nah itu hal yang dia bisa lakukan terbaik. Nah saya ambil contohnya nih, karena saya ingetnya si Fitri, adik saya, jadi karena dia bikin bakso, saya tulis contohnya ya ahli bikin bakso gitu. Kalau saya bisa benar-benar bisa memproduksi bakso dengan baik, ya saya akan lakukan itu. Ini contoh yang saya bisa ambil. Ini nggak perlu, ini karena ini yang nanti yang advance. Ya ada beberapa analis yang kita bisa pakai, tapi belum nggak perlu saat ini. Lalu dibilang temukan mesin ekonomi. Nah, ekonomi itu gini, yang dimaksud adalah gini. Gampangnya adalah terkait nilai ekonomis dan manfaat dari hal yang kita kerjakan. Apakah hasil usaha kita ini cukup bernilai ekonomis untuk memenuhi keinginan pelanggan kita, sehingga pelanggan itu mau beli punya kita gitu. Nah, artinya gini, harus ada sesuatu yang bisa menjadi parameter atau menjadi hal penting di dalam apa yang kita lakukan sehingga itu bisa menjadi keuntungan buat pelanggan. Misalnya saya ambil contohnya Gojek nih. Kalau jumlah driver Gojek itu makin banyak, artinya kalau kita order itu akan semakin cepat dapatnya. Dengan cepat dapatnya, orang akan lebih suka pakai Gojek dibanding yang lain. Nah, itu. Jadi jumlah driver Gojek itu, jumlah drivernya adalah mesin ekonomi dari Gojek. Nah, lalu, kalau misalnya jadi jualan online, misalnya kita punya barang, kita harus cari reseller sebanyak mungkin. Semakin banyak resellernya, itu akan semakin kita bisa menurunkan harganya, karena jualannya makin banyak, harganya bisa turun. Semakin kalau harganya turun, orang makin banyak beli. Nah, jumlah reseller itu adalah mesin ekonomi kita. Itu yang dimaksud. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cepat ya untuk menjelaskannya supaya bisa dimengerti. Nah, ini saya kasih ilustrasi yang bisa bikin kita paham dari ketiga hal tadi. Misalnya, contoh yang pertama nih ya, ada orang yang kuliah, dia nggak suka nih sebetulnya nih, tapi karena dia begitu lulus, dia diterima di sebuah perusahaan dengan gaji yang oke. Tapi orang ini sebetulnya sukanya tuh jalan-jalan. Dia senang banget travel. Akhirnya orang tersebut jadi pekerja atau jadi karyawan yang selalu haus liburan. Dia pinginnya libur terus. Jadi ini adalah contoh, dia punya kompetensinya karena dia pinter, dan economic value-nya nih. Karena dia pinter, dia bisa mengerjakan sesuatunya dengan lebih cepat. Akhirnya dia dapat gajinya dengan baik. Tapi dia nggak punya passion tadi, nggak punya kesukaan tadi. Karena dia sebetulnya apa? Dia tuh sebetulnya senangnya jalan-jalan. Mungkin pekerjaan yang cocok dari dia adalah mungkin pemandu wisata, mungkin travel blogger dan sebagainya. Itu yang pas buat dia, tapi enggak gitu. Ya, ini yang contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ada orang yang punya pengalaman bertahun-tahun mengerjain sebuah kerjaan nih. Dan lama dia kerjain, dia itu senang nih, semangat gitu. Dia senang, artinya dia punya passion ya. Sayangnya bisnis yang dia tekuni sudah tidak diminati oleh pasar. Nah, bisnisnya ini udah benar-benar orang udah, nggak lihat lagi. Contohnya apa ya? Mungkin ini, berusaha untuk menjual Yellow Pages. Nah, ini saya nggak tahu nih, masih ada yang tahu nggak tuh Yellow Pages itu apa? Ya, buku telepon yang kuning itu, saya juga aneh tuh, mungkin berapa tahun lalu ya, 2 tahun lalu masih ada tuh yang dari Telkom datang nawarin, buka iklan di situ. Aduh, udah hari gini masih begitu, nggak mungkin gitu kan. Nah, jadi contoh ini merepresentasikan orang yang punya passion atau punya gairah tadi dan kompetensi karena dia punya pengalaman kerjaan bertahun-tahun, tapi nggak ada lagi nih mesin ekonominya tadi, udah nggak ada. Jadi percuma dia melakukan hal itu gitu, karena udah nggak yang dikerjakan udah tidak diminati banyak orang. Tuh ya. Yang contoh kedua. Contoh ketiga,
ada seorang anak baru yang penuh semangat, diberi tugas yang menantang dan menarik, sayangnya dia nggak punya pengalaman relevan. Jadi dia itu punya passion, semangatnya ada, ya. Dia punya mesin ekonominya karena dia orangnya energik gitu ya. Tapi belum punya pengalaman nih. Akhirnya juga susah gitu. Akhirnya dia susah gitu. Nah, coba dari 3 hal ini kita bisa cek deh. Dicek aja, maksudnya kita waktu kita mau melakukan sesuatu nih, misalnya kita punya rencana untuk mau beralih usaha. Kayak kemarin di kelas PDK ada yang gini, sorry, dia itu bisnisnya properti, tapi mau beralih jadi makanan. Nah, waktu saya tanya kompetensinya apa, dia bilang belum ada. Nanti dia mau belajar. Ya ini agak repot gitu kan. Artinya dalam hal gini, artinya itu terlalu beresiko untuk dia lakukan. Nah, itulah misalnya seperti itu yang maksud dari ketiga hal yang tadi ini. Nah, jadi ini ada tadi lingkaran tadi passion, terus kita melakukan yang terbaik, do your best, sama economic value tadi, mesin ekonomi. Kita harus menemukan irisan dari ketiga hal ini. Nah, itu jadi sasarannya. Jadi kalau kita udah ketemu ini nih, apapun yang kita lakukan, pekerjaan kita apapun juga, usaha kita apapun juga, itu akan jadi menarik kan? Kita suka, kita bisa melakukan hal itu dengan baik, dan itu bisa punya tadi mesin ekonomi tadi, bisa mendatangkan manfaat orang lain sehingga orang lain juga suka beli punya kita gitu. Nah ini yang kita harus cari. Gitu. Saya jadi ingat gini, beberapa tahun yang lalu saya diajak untuk melakukan satu hal yang lain di luar yang saya kerjakan biasanya. Jadi saya itu punya kesukaan terhadap teknologi. Yang saya lakukan kerjakan dengan baik adalah saya punya pengalaman banyak di dunia pengolahan air. Lalu yang saya dari mesin ekonominya adalah saya punya barang yang baik karena barangnya dari Eropa, mutunya baik dan semuanya gitu. Lalu teman saya ngajakin, yuk kita kerjain di dunia konsultansi. Jadi tentang konsultasi teknik gitu. Jadi konsultan teknik. Tanpa pikir panjang karena saya nggak ngerti ini, saya iyakan gitu. Jadi oke, kita mulai, ada 6 orang. 1 tahun pertama oke, tahun kedua oke, tahun ketiga nggak ada lagi, amblas. Jadi karena istilahnya, karena saya ternyata tidak memiliki kekuatan di dalam melakukan itu gitu. Jadi saya hanya ikut-ikutan lah, gampang gitu. Saya hanya ikut-ikutan. Ya. Nah. Lalu gini, kita mulai dong. Maksudnya karena tadi saya bilang mengenai planning. Firman Tuhannya kan bilang kita mau bangun rumah aja tuh atau mau berperang tuh kita harus duduk, diam dan menghitung. Artinya membuat rencana. Tadi contohnya misalnya tadi ya bikin bakso tadi. Bikin bakso itu kita harus tentukan dong, maksudnya kita harus cari suppliernya siapa, suppliernya gimana. Terus barang yang kita mau planning untuk jual apa. Jadi dicoba di list dulu gitu. Lalu mulai pada saat berjalan bukan hanya menawarkan tapi menawarkan untuk menjual, tapi menawarkan untuk mengkonsumsi, tapi menawarkan juga untuk menjual kembali, yaitu jadi reseller. Lalu setelah punya reseller harus di planning, kira-kira harus ditambah berapa banyak, sampai berapa dalam jangka waktu berapa bulan itu harus dikerjakan. Lalu juga mulai gencar nih kalau yang di online shop, mulai itu kasih promo, kasih sesuatu yang kita offer sesuatu yang menarik. Jadi itu rencana kerja, itu dituangkan di dalam rencana kerja. Bikin aja yang simple, yang sederhana, nggak usah yang rumit. Jangan nanti cek di internet bagaimana bikin business plan. Karena yang saya perhatikan kalau dilihat di internet itu yang business plan yang ada di sana itu sesuatu yang kompleks gitu. Itu udah orang yang udah ahli sekali. Kita nggak perlu jadi nanti malah terintimidasi gitu. Lakukan aja yang simple, bikin tulisan, catat di komputer ataupun tertulis nggak apa-apa. Yang penting motonya Tokopedia tuh saya suka, mulai aja dulu gitu. Nah,
mulai aja dulu bikin. Lalu setelah itu kita mulai belajar bikin analisa balik modal namanya, BEP analisis. Balik modal ini penting karena kita harus tahu dong, kalau kita punya modal sekian, berapa banyak yang kita harus kerjakan supaya bisa balik modal dengan cepat, berapa yang harus diproduksi. Ini saya kasih contoh, saya nggak bahas detail, tapi ini saya kasih contoh sederhana, nanti slide ini juga saya jadikan satu sehingga bisa dipakai. Ini misalnya gini, kita udah tahu nih, kalau mau bikin tadi contohnya bikin bakso, biaya tetap yang keluar tuh 5 juta misalnya. Lalu kita pingin dapat untung berapa? Lalu biaya yang muncul, biaya variabel, jadi ada biaya tetap tuh pokoknya setiap bulan segitu aja keluarnya. Kalau biaya variabel ini beda-beda, nanti mungkin biaya airnya, buat biaya listriknya beda-beda, biaya packagingnya, bungkusnya tuh beda-beda. Sesuai berapa banyak yang diproduksi, berapa banyak yang dijual. Lalu berapa harga jualnya per pack-nya, misalnya kayak gitu. Nah, lalu ini ada rumusnya, BEP-nya sekian, rumusnya begini. Akhirnya kita tahu nih, kalau dengan kondisi ini saya harus produksi 250 pack supaya impas nih. Tapi ini supaya impas doang. Kita juga bisa lihat BEP dalam rupiahnya itu berapa duit. Tapi yang saya pentingin ini BEP dalam unitnya misalnya. Ini saya lagi mencoba nih, istri saya lagi coba, dia jualan online kayak makanan organik gitu. Saya udah bilang, kalau kamu mau modal sekian, kamu hitung, kamu harus jual berapa banyak sih supaya balik modal gitu. Jadi itu harus dikerjakan ini harus dilakukan. Nggak bisa tidak dilakukan, ini harus dilakukan. Lalu setelah ketemu nih berapa yang harus diproduksi, kita harus tahu, kalau misalnya dengan tadi keuntungan yang kita mau, kita harus jual berapa banyak. Nah, tadi contohnya nih ada lagi juga contohnya, sehingga ketemu angkanya, oh ternyata dengan untuk keuntungan yang kita inginkan, saya harus jual bukan 250 pack. Kalau 250 pack, itu hanya balik modal doang. Kalau 350 pack, baru untung. Ya, itu ya. Lalu, nah ini strategi inti yang tadi saya baca di bukunya Jim Collins tentang good to great tadi. Jadi gini, strateginya namanya dibilang strategi landak. Jadi di situ dikisahkan tentang rubah dan landak. Rubah itu adalah personifikasi atau gambaran dari cerdas, cenderung licik, gitu ya, selalu banyak akal. Nah itu rubah, gambarannya rubah. Sedangkan landak, dia tuh lambat, kayak gitu-gitu ya. Nah, rubah itu selalu pingin mengalahkan si landak dengan berbagai cara. Pokoknya setiap kali dia punya cara yang baru, gitu ya. Tapi si landak, dia hanya tahu satu. Dia hanya tahu satu perkara gini. Kalau ada bahaya, dia akan menggulung jadi bola duri. Udah, tiap kali dia melakukan itu. Jadi, kompetensinya atau keahliannya adalah merubah dirinya jadi bola duri. Dengan si rubah, dengan setiap kali dia punya cara yang baru, tidak pernah bisa mengalahkan si landak ini. Nah, ini ya. Jadi meskipun meskipun si rubah coba berbagai cara, si landak cuma punya satu cara, tapi dia ahli sekali melakukannya. Gitu. Yang tadi saya bilang ya, saya pernah punya pengalaman tadi, saya mencoba jadi konsultan teknik, langsung gagal. Karena saya tidak punya cukup kekuatan di situ. Dan ini juga berkaitan dengan firman Tuhan yang bilang gini, setialah kamu dalam hal-hal kecil, sampai kamu akan dipercayakan dengan sesuatu yang lebih besar. Jadi lakukanlah terus yang kita bisa, yang kita ahli di dalamnya, sampai nanti Tuhan mempercayakan satu hal yang baru. Nah, jadi ini kalau saya bilang nih, saya tulis gini, kalau misalnya membuat bakso tadi contohnya, dia harus membuat bakso sampai bisa, istilah gini, sampai bisa mendatangkan manfaat buat pelanggannya dengan harga yang sangat-sangat terjangkau, sampai dia bisa membuat itu menjadi satu kekuatan dia gitu. Kalau itu belum tercapai, jangan geser, jangan pindah gitu ya. Ini.
Nah, ini analisanya. Ini saya cuma bisa coba tulis apa yang saya coba bisa pikirkan. Misalnya membuat bakso nih tidak massal, jadi handmade. Ada orang-orang yang ada pasar yang memang nggak suka tuh bakso yang massal gitu. Ada yang sukanya dia handmade dan nggak perlu ada stok yang lebih. Ya, karena nanti yang handmade ini secara umum nggak bakal bisa ditiru sama yang lain karena produksinya massal. Kalau handmade dia bisa benar-benar misalnya dagingnya bisa lebih baik, prosesnya lebih sehat dan sebagainya. Lalu kemasannya dibikin yang tebal, yang bagus, yang rapi sehingga orang tuh bisa ngelihatnya ini premium gitu ya. Nah, dengan dibilang premium itu akan bisa mengerek apa namanya ya, harganya bisa mungkin dinaikkan, jadi keuntungan juga bisa lebih ada gitu ya. Lalu nanti berikutnya jadi harus ada bisa varian apa-apa bisa dikembangkan. Produknya bisa kelihatan selalu update kayak gitu-gitu. Apa ya yang paling lihat saya gini, kemarin saya jajan kalau orang bilang cireng ya. Cireng itu kalau di tukang gorengan itu ya cireng yang putih itu yang sagu. Tapi saya kemarin lihat tuh cireng itu macam-macam. Cireng ada isinya ini, ada isinya ini, kasih ini, kasih ini. Apa namanya? Itu cirengnya sendiri nggak berubah, tapi ada varian-varian di dalamnya itu yang membuat kok jadi banyak pilihan buat kita gitu. Nah, itulah contohnya. Nah, di penutupnya, sebagai penutup saya cuma mau bilang begini. Ada satu kalimat yang saya temukan gini, if you fail to plan, actually you plan to fail. Artinya gini, kalau kamu gagal untuk merencanakan, sebetulnya tuh kamu merencanakan untuk gagal. Coba kita mau sedikit ambil waktu untuk meresapi kata-kata ini. If you fail to plan, actually you plan to fail. Jika kamu gagal untuk merencanakan, sesungguhnya kamu sedang merencanakan untuk gagal. Nah, kembali ke pertanyaan yang di awal. Apakah membuat rencana itu penting? Pasti kita jawab penting. Apakah kita sudah buat? Nah, itu jadi PR nih. Apakah kita sudah buat? Itu yang jadi PR. Nah, saya akan share sedikit pengalaman dari saya sendiri. Dulu saya punya prinsip gini, berusaha yang ngalir aja gitu, ngalir aja, mengalir seperti air gitu kan, ngikutin aja lah mau dibawa kemana. Sampai satu kali saya ada di kelas PDK dan saya benar-benar bersyukur ya, saya bisa ada di kelas PDK itu, saya bisa dikoreksi, saya bisa diarahkan gitu. Saya beruntung saya bisa ketemu Pak Samuel, Pak Jeffrey, Pak Andoko ya. Mereka yang mengarahkan gitu. Wit, lu pernah bikin rencana nggak? Nggak pernah, bilang gitu. Jadi mereka yang ngajarin saya simple tadi seperti tadi hanya di Excel gitu ya. Yang hanya satu dua poin di situ. Tapi mulai dari situ saya mulai belajar membuat satu rencana kerja. Sampai satu kali setelah 2-3 tahun berjalan bikin rencana, satu kali ada tawaran. Ada tawaran dari yang prinsipal yang saya jalankan sekarang ini dari Jerman, dan dia bilang begini, Pak, apakah kamu punya business plan? Saya dalam hati saya bilang, waduh, untung gua buat gitu, untung saya punya gitu. Saya langsung bilang, punya Pak, bisa dilihat nggak? Dia langsung melihat saat itu juga, karena saya memang rutin mengerjakannya. Jadi saya tinggal buka aja di komputer saya foldernya. Itu hanya berupa Excel gitu. Dan mereka bisa melihat gitu bahwa oh ya, saya membuat itu semua gitu. Langsung dia bilang, oke, kalau gitu coba Pak disusun, kirim. Jadi saya susun, saya kirim ke mereka. Dan akhirnya mereka bisa memilih kita untuk menjadi salah satu dari distributor mereka. Di tahun 2019 juga hal yang sama terjadi lagi.
untuk prinsip barang yang kedua. Sama seperti itu kejadian. Mereka langsung nanya, kamu punya bisnis plan nggak? Atau kamu punya rencana kerja nggak? Saya bilang punya. Jadi sesuatu yang saya ada satu statement yang ini Pak Samuel yang ngomong bilang gini, practice make perfect. Dia bilang bener nggak? Dia nanya gitu, wait, practice make perfect bener nggak? Saya bilang bener, tapi dia bilang salah. Loh, kok salah? Salahnya gini, kalau kamu praktisnya yang salah, kamu bukannya jadi benar gitu loh, malah makin salah karena gini, kamu secara konsisten mengerjakan sesuatu yang salah gitu. Saya baru mikir, oh iya ya, karena saya selama ini berpikir bahwa saya nggak perlu rencana, akhirnya saya nggak pernah buat rencana. Sampai akhirnya itu dikoreksi. Akhirnya saya mulai berlatih, bikin rencana kerja, bikin yang baik, saya belajar dari kiri kanan. Sampai akhirnya sekarang itu setiap tahun kalau saya buat rencana kerja itu minimal 3 tahun ke depan. 3 tahun, jadi saya sekarang udah punya planning sampai 2023. Kalau orang bilang, nanti kan terserah Tuhan. Memang terserah Tuhan, tapi kamu juga harus bertanggung jawab sama Tuhan terhadap apa yang kamu sudah dikasih. Kalau kamu dipercayakan 1 talenta, pastikan itu jadi 2 talenta. Kalau kamu dikasih 2 talenta, pastikan itu jadi 4. Jadi prinsipnya adalah gini, do your best, bukan be the best. Jadi kalau be the best, kamu akan bersikap gini, kamu akan berusaha mengalahkan orang lain. Bawaannya selalu begitu. Kalau saya bilang sama anak-anak, saya selalu ngomong, kamu do your best, bukan be the best. Karena waktu kita do your best, di hadapan Tuhan, kita jadi be the best. Kenapa? Kita bertanggung jawab 100%. Full kapasitas kita. Full capacity yang Tuhan sudah kasih. Kita melakukan segala upaya dengan penuh tanggung jawab kita sama Tuhan. Sehingga Tuhan bisa bilang bahwa kamu hamba yang setia. Kamu akan diberikan sesuatu yang tambahannya lagi. Gitu. Ya. Jadi, yang saya mau sampaikan hari ini adalah tentang yang tadi saya sebutkan, penting untuk membuat rencana. Kalau saat ini ada saudara-saudara yang misalnya mau beralih usahanya atau mau memikirkan hal yang lain, ayo coba kita bikin analisa sederhana aja. Jangan malas, kita bisa belajar. Google is the best. Kalau buat saya Google is the best. Karena apapun juga yang kita cari, kita mau belajar, itu ada gitu loh. Gimana buat rencana dan sebagainya, itu ada. Jadi jangan malas gitu. Karena saya takut satu hal ya. Kalau Tuhan bilang nanti Tuhan bilang gini, kamu itu hamba yang jahat dan malas. Seperti di firman Tuhan dikatakan. Hamba yang punya 1 talenta tapi dia dikubur, perkataan Tuhan itu adalah kamu adalah hamba yang jahat dan malas. Jangan jadi seperti itu. Oke, Tuhan memberkati. Silahkan kalau ada yang mungkin kita mau tanya jawab sebentar atau mau diskusi, silahkan. Di sini juga ada, saya yakin juga ada Pak Sunan yang juga berkecimpung di marketplace yang cukup tajam juga. Kita bisa diskusi sama-sama. Silakan. Ya, Pak Wiwit, nih udah dia mulai nanya nih di chat. Ya. Di chat ada yang nanya dulu nih. Nanti teman-teman yang ini boleh ya siapin untuk bertanya juga. Nah, ini saya bacakan yang udah ada di chat dulu ya. Nanti kalau mau buka mic juga sebentar nih. Oke, udah bisa ya. Oke. Ya, Pak Wiwit, saya mau tanya ini dari Pak Jimdi. Jimdi ya, oke. Ya, saya mau tanya bagaimana mau bersaing dengan pemain-pemain besar yang mereknya sudah ternama dalam marketplace tersebut. Kalau bermain soal harga, pasti kita bisa kalah, Pak. Dan bagaimana caranya agar produk yang kita luncurkan pertama kali ke marketplace bisa dilirik pemakai internet? Nah, gimana, Pak? Nah, ini pernah dengar pertanyaan begini nggak? Kalau jadi seorang jadi salesman ini pasti dengar dia pernah gitu. Gimana caranya kamu melihat kamu mau jualan sepatu di Afrika? Ya.
salesman yang pertama bilang, wah Pak, di sana nggak bakal bisa jual karena nggak ada orang pakai sepatu. Tapi salesman yang kedua berpikir gini, saya pasti bisa jual banyak karena belum ada yang pakai sepatu. Nah, ini cara pandang ya. Kita bicara masalah bagaimana perspektif yang kita mau ambil. Kalau misalnya tadi dibilang kita mau gimana bersaing sama pemain besar, kita nggak perlu bersaing sama mereka. Dalam artian begini, kalau kita punya pemikiran bahwa bagaimana kita bersaing sama mereka, jujur saya bilang kita nggak akan bisa bersaing sama mereka. Yang kita bisa adalah gini, bagaimana kita memanfaatkan apa yang mereka nggak bisa. Contoh, pemain besar itu susah untuk manuver loh. Yang saya melihat nih sekarang, dari 2019 kita mulai kena ada masalah COVID, 2020, yang tumbang justru yang besar-besar. Yang tumbang duluan. Karena apa? Dia susah untuk bermanuver, cost-nya udah gede, biayanya udah gede, jadi sulit. Gitu. Kalaupun misalnya mereka mau keluar dari market, mereka sulit sekali. Kenapa? Mungkin pekerjaannya sudah besar, sudah banyak, akan sulit mereka untuk menarik diri. Dan akhirnya mereka terperangkap. Gitu. Tapi sementara yang UMKM, justru ini saya melihat mulai banyak bermunculan. UMKM yang istilahnya yang tadinya cuma mungkin jahit barang-barang kreatif, misalnya tas, mungkin Fungling pernah cerita tentang waktu itu masker, ya kan? Nah, ada yang menjahit masker yang mungkin tadinya harganya nggak seberapa, tapi sekarang jadi booming dan sebagainya misalnya. Lalu, apakah mereka takut bersaing dengan pemain besar? Kalau saya tanya sama mereka, kebanyakan mereka nggak berpikiran mereka bersaing dengan orang yang pemain besar. Gitu. Nah, contohnya gini. Tadi saya cerita nih. Istri saya lagi coba-coba, dia mau jualan, dia bilang, gue mau coba dong, saya mau coba belajar jualan di online kayak gimana. Ya saya coba ajarin. Terus dia bilang, wah tapi udah banyak lu yang jualan. Ya saya bilang, ya so what? Kalau kamu udah lihat udah banyak, kamu pelajari aja dulu mereka jualnya gimana, mereka harganya berapa, kekuatan mereka apa, gitu ya, dan sebagainya. Di 2020 saya juga, nah ini di sini ada Pak Rudi nih. Saya mungkin Pak Rudi masih ingat di Pelangi, di rumahnya waktu itu kita ada retreat PDK di Wisma Pelangi, kalau saya punya buffet itu namanya. Ngobrol-ngobrol Pak Rudi cerita tentang online market. Dia cerita bagaimana dia mulai bisnis di online. Saya langsung berpikir gini, saya perlu tapi nggak tahu caranya, dan mana mungkin saya bisa bersaing sama istilahnya sama pabrikan yang udah lebih gede lagi atau supplier yang jauh lebih besar. Tapi karena saya punya prinsip tadi bahwa yang saya harus saya tahu kekuatan saya di mana, dan itu yang saya mau pakai gitu. Jadi saya mulai melihat pasarnya, saya mulai meneliti mereka jual berapa, apa yang mereka kerjakan di situ, lalu saya list semuanya. Oke, mereka jual ini punya pasarnya gede banget, dia cara jualnya begini, barang yang dia jual seperti ini. Lalu saya dibantu waktu itu bikin setup Tokopedia. Saya setup Tokopedia. Yang saya pikir gini, di Tokopedia mana bisa jualan barang teknik gitu. Karena saya tahunya di situ cuma ada makanan, pakaian dan sebagainya. Tapi saya cuma bilang gini sama Tuhan, gini deh, saya mau coba dulu ya. Dengan segala perhitungan yang saya sudah kalkulasi ini dengan rencana saya. Lalu saya coba, 3 bulan pertama nggak ada sales. Lalu ada sales, saya ingat cuma 67.000. Jadi barang yang kejual cuma 67.000. Lalu beberapa waktu kemudian mulai tiba-tiba itu bisa jualannya udah mulai jalan. Saya juga bingung kok bisa ya ternyata jualan di sini. Nah, sampai akhirnya gini, saya memutuskan saya hire orang khusus buat handle itu, karena udah nggak bisa lagi disambi. Jadi harus khusus gitu. Orang itu harus handle marketplace online market khusus gitu. Nah, dari sini saya belajar gini. Kita nggak perlu memposisikan diri kita nanti bersaing sama mereka, si A, si B, si C yang sudah duluan. Nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Karena satu prinsip firman Tuhan gini, kamu tuh setia aja melakukan perkara-perkara yang kecil, kita jalanin aja. Yang kedua gini, penghidupan kita itu berasal dari Tuhan. Jadi segala sesuatu itu datang dari Tuhan. Jadi
saya mau usahakan ini dan saya bawa kembali ke Tuhan. Selalu ada nilai-nilai firman Tuhan yang saya bawa di situ, yang kita harus bawa. Jadi kalau kita di marketplace, jangan berpikir bahwa wah kalau kita berpikir begitu kita nggak akan jalan, nggak akan gerak, pasti nggak akan gerak. Lalu gimana kita dibilang pertanyaan tadi Pak Jimdi, gimana kita bisa dilirik pemakai internet? Nah, di sini peran kita. Tuhan sudah kasih kemampuan kita untuk belajar. Belajarlah cara pakainya gimana, misalnya bagaimana cara berjualan di online. Saya nggak ngerti gimana caranya belajar di online, tapi saya coba tanya kiri kanan, Pak Rudi saya tanya, Pak Samuel saya tanya, pokoknya saya tanya aja gimana sih caranya mereka memulai, gimana caranya mereka melakukan, apa aja yang perlu dilihat, kayak tadi tuh, yang contoh-contoh tadi, ada beberapa hal yang saya jadi PR, itu jadi PR saya gitu. Itu Pak Jimdi. Semoga itu bisa memberi, mungkin nggak menjawab semuanya, tapi itu bisa men-trigger dari dirinya Pak Jimdi untuk mulai aja dulu gitu, kalau kata Tokopedia. Mulai aja dulu. Oke, jadi pertama jangan kalah mental dulu ya. Jangan kalah mental, benar. Jangan kalah mental dulu, saya mau simpulkan. Jadi jangan kalah mental dulu, ya. Yang penting percaya ya. Terus kemudian percaya sama kasih karunia yang Tuhan udah kasih, talenta yang udah kasih ya. Terus kemudian kalau kita belajar dari Pak Wiwit tadi, ngandelin Tuhan tetap mesti ngandelin Tuhan ya. Tetapi yang ketiga juga kita mesti banyak belajar. Belajar dalam arti riset, cari tahu, tanya orang, ya manfaatkan dari komunitas di sini juga kita bisa saling tanya, ngobrol. Ada Pak Wiwit, yang pengusaha di sini ada beberapa nih di sini ya, banyak juga kali ya. Pak Wiwit, Pak Rudi, ada Sandi juga ada pengusaha, terus ada siapa lagi ya? Cici Fungling juga pengusaha ya, siapa lagi? Nah nanti bisa tanya-tanya ya. Oke, ada lagi yang mungkin mau tanya? Silahkan kalau mau buka mic langsung, silahkan. Ya silahkan. Belum ada ini, ayo. Mungkin belum ada atau bingung malah? Ya mungkin kita mesti mulainya jangan ini dulu ya, jangan takut mulai dulu ya. Jadi ada 3 hal tadi, kita ingat lagi ya, 3 hal tadi itu apa? Passion. Mulai kita sukanya apa ya? Sukanya apa? Tapi di satu sisi bukan sekedar sukanya apa, kemampuannya juga ya, di mana ya? Kemampuan, lalu kemudian apa yang bisa dijadikan duit ya, gitu ya. Betul ya, gitu ya. 3 itu aja gitu aja. Gampangnya gitu ya. Jadi apa yang kita, apa passionnya kita apa, gairah apa, kesukaan kita apa. Kesukaan. Yang kedua, kita tuh bisanya di mana, di area mana kita bisa gitu. Yang jadi kita jago. Kesukaan, kekuatan. Yang satu lagi adalah apa sih yang paling bisa, yang gampangnya, karena kalau kita bicara berusaha, kita bicara ngomong duit ini udah pasti. Jadi apa sih yang bisa paling cepat untuk menghasilkan uangnya? Nah, gampangnya di situ. Gimana, apa yang bisa dijual lah gitu ya. Kalau cuman bisa main bola terus nggak bisa dijual gitu kan nggak ada gunanya ya main bolanya percuma. Gitu ya. Tarkam, jadinya tarkam kan? Sepak bola antar kampung ini. Nah, kalau kita lihat makanya bilang di internet itu banyak hal yang menarik untuk kita bisa belajar loh. Dari hal-hal yang menurut kita konyol ya, tapi kita bisa belajar. Contoh. Saya yakin mungkin di sini ibu-ibu juga pasti tahu nih, karena yang biasa dengar entertainment news pasti tahu ada yang lagi ribut antara si Uya Kuya sama yang cadel itu, siapa namanya tuh? Ya Dennis siapa gitu. Nah, saya cuma memperhatikan gini, yang Dennisnya ini itu benar-benar pinter banget bikin orang benci dia. Bikin orang benci dia sampai akhirnya semua orang kenal dia, dan sekarang dia menikmati endorse. Gitu.
Nah, ini satu yang kita bisa belajar. Dia sukanya apa ya? Dia sukanya jelas. Dia sukanya tampil. Narsis kayak tadi kan. Saya tadi sebut kalau orang narsis, ya usahanya di entertain aja gitu gampangnya. Dia suka narsis, dia kuatnya apa? Dia kuatnya tuh dibenci orang. Dia bikin sebel orang tuh kuat, dia jago banget. Nah, apa yang bisa menggerakkan dia? Bikin aja satu problem di mana dia yang istilahnya nggak perlu sampai berdarah-darah problemnya, tapi itu mengangkat kebiasaan dia tadi. Semua orang mau lihat dia sampai akhirnya dia bisa dapat endorse gitu. Nah, itu akan menjadi satu masuk income buat dia gitu. Nah, itu menurut saya cerdas gitu. Cerdas. Nah, makanya saya bilang dari banyak hal kita bisa belajar. Cici Fungling udah buka mic nih. Silakan ya. Cici Fungling. Nah, saya nggak mau ditanya, tapi saya mau nanya. Jadi gini, semua kan pada tahu nih ya, saya tukang jahit ya, punya praktik gitu kan. Cuman dengan maksud ini, saya tuh terimanya itu buat jahitannya itu bukan yang umum. Maksudnya nggak umum gini, maksudnya gini loh, bukan buat dijual di Tanah Abang. Ya. Jadi memang saya butuh tukang jahit itu yang khusus. Nah, sekarang ini ya kebanyakan orang yang saya lihat adalah yang bisa khusus, yang bisa jadi karyawan saya, itu semakin sedikit. Dan terus terang aja, biasa kalau karyawan merasa diperlukan tuh susah untuk diatur. Gitu. Nah, saya mulai mikir nih, saya bukan apa ya, sementara ini saya tidak akan pegang karena saya punya langganan. Nah, bener gak nih ya? Jadi gini, saya itu suka gitu loh, suka nemenin orang di rumah. Ya, jadi tapi kan memang ada beberapa orang yang selalu kalau cari rumah, misalkan untuk invest atau untuk tinggal, itu selalu ngajak saya. Ya, dan saya senang tuh ngelihat kayak di TV gitu kan, desain-desain rumah, apa segala macam gitu ya. Nah, jadi sempat nih ada teman saya ngomong begini, Lin, lu gabung aja sama gue jadi broker rumah. Gitu. Sempat kepikir gini, cocok gak ya buat gue? Gitu. Nah, saya juga lagi coba-coba nih jualan online. Nah, 2 kali saya coba, 2 kali habis tuh cepat. Nah, saya tahu gini karena mungkin ya mereka kenal saya ya. Gitu. Jadi tahu lah apa yang saya jual itu pasti bagus gitu. Maksudnya standar lah, maksudnya bagus lah gitu. Nah, jadi saya mikir gini, gue mendingan jual online. Ya memang yang saya jual itu adalah memang barang-barang kayak pakaian, aksesoris gitu-gitu ya. Apa saya mendingan milih jadi broker rumah? Kalau ngomong soal passion, ya kalau passion sekarang mungkin karena udah bosan kali ya cari duitnya dapat baju terus gitu kan. Sekarang kayaknya passion saya kuat tuh di rumah itu loh. Gitu. Terus kalau nggak ngerti nih maksudnya. Kira-kira kalau menurut nih PS Wiwit, ya Brother Wiwit, mendingan saya pilih yang gitu. Karena gini, yang satu memang kalau saya jualan online, saya maunya barangnya saya tahu, ya jadi saya mesti beli dulu, gitu kan. Kadang-kadang mungkin saya pakai dulu supaya saya tahu ini barang benar, gitu kan, bagus, gitu kan. Jadi istilahnya keluar modal dulu dong, ya kan. Kalau broker kan katanya ya tidak perlu modal, saya hanya ikut training. Yang penting saya punya banyak teman gitu ya, maksudnya gitu, komunitas gitu. Dan tapi memang sekarang kekuatan saya adalah tentang seragam karena saya udah lama, jadi memang banyak orang yang tahu tentang saya gitu, jadi mereka cari saya. Nah sekarang saya mau beralih nih karena memang karyawan udah mulai susah dicari kan. Nah saya mau beralih nih, tapi ini juga saya nggak tinggalin gitu loh. Nah menurut Wiwit yang terbaik yang mana? Waduh, konsultasi nih saya tanya ya. Ini kayaknya perlu dibayar fee nih kayak gini nih. Ini menarik nih. Jadi kita mau gini aja langsung praktek ya. Tadi kita belajar apa, kita praktek aja. Kita mau bedah dikit-dikit deh. Yang kenal Fungling pasti tahu nih. Fungling ini loncer. Kalau ngomong loncer. Dia kagak pernah berpikir terlalu lama untuk bisa berbicara gitu.
Satu, itu kekuatan nih, kita bicara aja kekuatan. Yang kedua, dia suka kan tadi dibilang, dia suka nih dengan yang berkaitan dengan rumah tinggal dan sebagainya. Yang ketiga, dia suka untuk memulai bisnis online. Sekarang nih, saat ini tadi waktu Fungling ngomong, saya ngecek di Tokopedia ya, bukan market yang khusus dengan properti ya, misalnya rumah 123 atau rumah.com. Saya ngelihat di Tokopedia, saya search rumah tinggal, itu keluar ada yang jual rumah di Tokopedia. Oh. Nah, lu nggak tahu kan, Link? Nah, ini gue kasih tahu sekarang. Jadi, waktu lu tadi ngomong, gue langsung search, buka Tokopedia, dan itu rumah tinggal ada. Ya, artinya gini, tidak perlu misalnya, oh, kalau gitu yang ini aja, yang ini enggak. Justru kita bisa mengcombine keduanya, mengkombinasikan keduanya. Makanya itu penting nih. Penting untuk tahu, ya kadang-kadang saya melihat, saya banyak ketemu orang yang bilang, saya mau melakukan sesuatu yang lain, tapi begitu dibedah, ditanya, kamu bisanya apa? Kamu mau, jangankan kamu bisanya apa, ditanya, kamu maunya apa? Itu nggak bisa jawab loh. Kan nggak, saya kan jadi gagal paham ya. Maksudnya gini, kamu bilang mau melakukan sesuatu, tapi kamu ditanya, kamu maunya apa sekarang? Dia bilang kagak tahu. Ngalir aja deh. Waduh, kalau soal ngalir-ngalir, lu jangan sama gua deh, jangan ngomongnya, bingung gua. Karena gimana kita bisa membantu untuk mengarahkan gitu? Karena dia sendiri tidak tahu apa yang dia mau. Dia mau kemana, ditujunya kemana, kagak tahu. Nah, kenapa dia nggak tahu? Karena dia tidak pernah istilahnya menganalisa, jangankan keluar dulu, menganalisa dirinya sendiri deh. Makanya tadi kayak saya tanya, kalau misalnya kita bicara begini aja, udah kelihatan Fungling sukanya online, Fungling sukanya bicara, Fungling gampang bicara, Fungling suka rumah, Fungling suka nemenin teman-temannya, Fungling suka bergaul, itu dilinci aja. Yang nggak punya sekarang apa? Fungling belum punya pengalaman jual rumah, bisa di training. Fungling belum punya pengalaman online, bisa belajar online. Ya, kayak gitu kan. Kalau sampai kita udah melakukan PR kita itu, nanti kita bisa melihat ini mungkin dilakukan atau mustahil dilakukan. Kalau mustahil, ngapain dipaksa? Gitu. Nah, ini makanya kita mengandalkan apa yang Tuhan sudah kasih, yaitu apa? Hikmat, pengertian. Nah, tukang jahitnya ditinggal nggak? Kenapa harus ditinggal? Ya biarin orang itu udah jalan, udah tetap. Kalau misalnya mau beralih profesi, monggo. Kita cari yang benang merahnya mana, misalnya gini. Waktu dikonveksi, punya dong list pelanggan. Nah, itu juga bisa dipakai untuk bisa jadi jalan waktu di properti nantinya gitu. Misalnya, kan sama konteksnya. Saya selalu bilang gini. Saya selalu bilang sama Fitri di sini, kalau saya masih ada Fitri, saya selalu bilang gini, kunci utamanya adalah seberapa banyak pelangganmu, seberapa banyak networking kamu. Makanya itu dulu, itu nanti jadi modal loh. Tuhan ingetin saya, itu jadi modal. Bukan, jangan bicara soal uang dulu deh. Modal networking itu adalah satu harta. Kalau Pak Jeffrey selalu ngomong ada 6 harta, salah satunya itu networking. Jadi Pak Jeffrey itu selalu ingetin saya, 6 harta, 6 harta. Yang harta pertama Tuhan, udah jelas. Lalu terus ada sampai networking. Nah, networking itu bicara apa? Lingkungan teman dan sebagainya. Gitu. Oke, Kowit. Biar kasih kesempatan yang lain juga nih. Kasih kesempatan yang lain. Nih. Ini ada yang nanya nih. Kowit, nggak semua orang bisa jualan. Gimana caranya mengubah paradigma ini? Ya. Apalagi mungkin bagi kami yang masih nguli, ya. Jadi karyawan yang posisinya memang bukan nyari order, this advice-nya. Oke, saya jawab dari pengalaman saya deh ya. Ini istri saya sendiri nih. Istri saya sendiri, waktu dia pertama kali saya minta tolong untuk membantu saya, dia tidak bisa jualan. Dia bilang gini, bahkan dia sampai nangis. Untuk kalau disuruh untuk jual. Jadi dia punya background di banking, dia nggak bisa kalau untuk disuruh jual. Apalagi langsung istilahnya direct selling, menawarkan orang untuk menjual, untuk membeli. Nggak bisa. Tapi saya cuma bilang gini, kamu harus belajar. Kamu harus mau belajar gimana caranya, kamu harus mulai mengupgrade diri. Nah, kalau di sini kan dibilang gini, mengubah paradigma.
mengubah paradigma itu ada beberapa macam ya kalau buat saya. Satu, terpaksa. Bisa tuh terpaksa berubah. Mau nggak mau. Saya salah satu orang yang terpaksa berubah. Dari nggak kepingin jualan, jadi harus jual. Jadi harus jual, bukan pengen jual. Harus jual. Sampai akhirnya suka menjual. Ya, jadi terus tadi saya juga singgung namanya perfect practice make perfect. Make permanen bahkan. Apakah berjualan perlu latihan? Perlu. Nah, di sini masih ada Yonatan kan? Yonatan itu suaminya Fitri. Dia bilang, kok gue nggak bisa jualan bakso. Seorang kapten kapal disuruh jual bakso. Gimana caranya? Rumusnya gimana? Nggak ada. Rumusnya adalah lu angkat telepon, cek kontak lu kasih tahu sama teman-teman lu belajar dulu jualan bakso. Langkah awal itu yang selalu yang berat sih. Sekarang biasanya kalau saya tanya, kalau orang yang dibilang gini, saya nggak bisa jualan, selalu sebetulnya di dalam hatinya dia malu. Iya, betul. Jadi alasannya tuh cuma malu. Simple as that. Hah? Gengsi. Nah, saya bilang sama adik saya gini, gengsi itu nggak bisa kasih kita makan. Apalagi gini, sudah terpaksa, masih gengsi juga. Wah, itu komplikasi loh. Udah nggak punya pilihan, tapi masih gengsi juga, itu parah. Nah, selagi kita masih punya pilihan, dibilang kan tadi kan masih nguli, artinya masih bekerja kan, masih ada cantelan gitu kan, gampangannya kan. Nah, belajar. Kalau misalnya memang pingin ke arah jualan, belajar cara menjual. Jangan pusing ditolak, karena ditolak pun nggak ada pengaruhnya karena masih ada cantelannya. Nah, sekarang saya pernah ketemu orang sering makan, orang udah nggak punya pilihan, nggak punya lagi sebetulnya, nggak ada jalan yang lain, tapi masih bilang dia nggak bisa jualan karena apa? Sebetulnya dia malu. Nah, justru coba deh melihat apa yang nggak di permukaan gitu. Coba cek lagi ke dalam. Jangan-jangan memang itu tadi. Orangnya malas, minder, malu, dan sebagainya. Itu hal-hal yang tidak kelihatan yang justru memunculkan, akhirnya dia bilang, saya nggak bisa jualan. Jadi udah diblok duluan. Mindset-nya diblok. Oke, Kowit, tanya. Hubungannya sama passion tadi gimana, Kowit? Nah, kan mas saya kan passion tadi katanya yang disuka kan. Nah, dia nggak suka jualan. Nah, gimana tuh jadi? Nah, kan gini, makanya kita kan cari kan ketemu irisannya tadi tiga tadi kan, nggak bisa satu doang gitu, nggak bisa. Tapi benar-benar irisannya di mana? Sekarang gini, pertanyaan dari Ibu Mona tadi, gimana cara mengubah paradigma jualan? Misalnya dia pingin jualan, ya. Kalau misalnya memang dia nggak punya passion untuk jualan, kenapa harus mencoba di sana? Gitu. Itu yang saya lihat pertama kali. Misalnya gini, saya tahu saya nggak bisa jualan. Satu, karena saya misalnya kalau ngomong gagap nih, sorry yang buat misalnya yang punya yang ini, yang istilahnya punya istilahnya tanda kutip kelemahan, misalnya ngomong susah. Kan ada ya, yang ngomong susah, benar-benar freeze loh, dia nggak bisa. Saya pernah ketemu orang seperti itu, saya tanya, kamu sekarang lagi ngerjain apa? Saya accounting. Oke. Kalau kamu accounting, kamu ngerjain pakai Excel nggak? Iya, pakai Excel. Kamu tahu semua shortcut-nya Excel? Belum. Lah, kenapa kamu nggak belajar mengerjakan akuntansi pakai Excel dengan shortcut-nya? Dengan kemampuan Excel kamu naikkan, di-upgrade, gimana bisa memfungsikan, let's say, VLOOKUP, pakai pivot table, dan sebagainya. Itu sampai jadi expert. Ya. Kalau begitu, nggak perlu jualan dong. Mengupgrade apa yang dia punya. Dia sukanya apa? Dia sukanya ya bekerja di belakang meja. Kuatnya apa? Dikuatin. Misalnya dia jago, akhirnya expert di dalam Excel. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau dia sudah jadi expert di situ, di mata bosnya gimana? Nggak mungkin bosnya tidak mempertahankan dia. Jadi kalau misalnya kita bicaranya nanti misalnya uang itu akan datang sama dia. Hasil tidak pernah mengkhianati proses. Kalau dia invest waktu untuk belajar Excel saja, untuk waktu dia mengerjakan accounting jadi lebih cepat, dia jago banget bekerja dengan Excel dengan shortcut-nya,
at the end apa? Hasil akan mengikuti dia. Gitu. Jadi nggak perlu lagi berpikir tentang jualan. Lupakan jualan kalau memang karena tidak punya passion dan tidak punya kekuatan di situ, ya lupakan aja, jangan masuk ke situ gitu maksud saya. Artinya apa? Tidak semua orang bisa jadi pengusaha. Nah, sekarang saya balik pertanyaannya. Apakah pengusaha tujuan hidup yang akhir? Enggak kan? Istilahnya gini. Okay. PDK itu sering disalahartikan, Pak Sundan. PDK itu selalu orang ngomong gini, oh itu kumpulannya pengusaha-pengusaha. Salah. Kita tuh bicara marketplace. Marketplace itu isinya bukan pengusaha doang. Karyawan kita equip. Kita bicara kayak tadi misalnya contohnya tadi effort di dalam Excel itu kan karyawan benar-benar dia mau rubah paradigmanya dia bahwa dia tuh bisa di-upgrade gitu dan mau meng-upgrade pada akhirnya itu mendatangkan keuntungan bukan buat siapa-siapa, buat dirinya sendiri itu. Jadi kalau ada orang yang mentok ngomongin perencanaan bukan hanya untuk pengusaha ya, jadi di sini ya. Benar. Ini kita nggak bicara tentang pengusaha, nggak. Kita bicara tentang bekerja. Siapapun yang bekerja harus punya rencana. Minggu lalu saya ngobrol sama driver Gojek, Grab Car ya. Hebat loh. Dia memplanning rutenya. Gila, saya bilang. Baru ketemu ada yang Grab Car seperti ini. Jadi dia tuh berstrategi loh. Jam berapa dia keluar, rute mana yang diambil, sampai gimana caranya dia bisa balik sebelum malam gitu. Saya bingung dalam hati saya, orang ini planning sampai seperti itu ya. Dan saya tanya, Pak, mulainya gimana? Karena saya melakukan itu berulang-ulang setiap hari, akhirnya dia tahu. Dan dia ahli banget bikin rencana perjalanan. Kalau pilot kan ada flight plan. Nah ini sama, driving plan dia. Dia bikin plan setiap hari dia lakukan. Dan luar biasa banget saya bilang. Oke, ini Cici Betty sama Koko Yuyul udah buka mic. Ada yang mau bertanya barangkali? Koko Yuyul kan calon pengusaha. Ya, wah, sangat diberkati hari ini lewat sharing-sharing dari Pastor Wiwit dan diskusi kita nih ya. Saya mau itu aja sih, dikit sih, spotlight dikit. Tadi Cifung Ling kan sempat cerita dia mau banting setir ya, mau manuver, mengganti bidang dari yang udah dia geluti puluhan tahun. Nah, saya mau cerita beberapa waktu lalu, ya sebelum COVID naik kan masih fitness lagi tuh. Di tempat fitness saya ketemu satu om-om. Ya, om ini badannya gede banget dan bagus banget. Ketika saya itu maksudnya membuat saya tertarik. Akhirnya saya ngobrol sama dia karena baru pertama kali ketemu kan. Om, pertanyaan saya pertama, om umur berapa? Tahu gak umurnya berapa? 70 tahun. 70 tahun. Ya, badannya segede itu, angkatnya lebih berat dari saya, badannya lebih bagus dari saya, dan segar banget gitu. Saya mikir, saya tuh 70 tahun bisa kayak gitu gak ya gitu. Tapi yang menarik bukan di situ. Dia terus cerita bahwa saya pikir pertanyaan saya berikutnya, Om, fitness pasti dari muda nih, jaga badan nih ya. Ternyata enggak. Dia mulai fitness pertama kali itu umur 60 tahun. Wow. Nah, kenapa? Kata dia. Dia bilang, saya mulai fitness baru umur 60 tahun. Kenapa? Karena umur segitu baru punya duit. Dia bilang, nah, sebelumnya gimana, Om? Oh, sebelumnya saya karyawan. Kerja puluhan tahun jadi karyawan sampai di umur mungkin 55 tahun kali ya. Dia pensiun. Sebelum pensiun, dia akhirnya memutuskan ya untuk, saya mau kemana nih usia segini ya kan. Nah, akhirnya dia nyemplung ke properti. Kebetulan tadi Cifung Ling cerita ke properti. Jadi dia jadi salah satu broker properti di usia 50 tahun lebih, 55, dengan gaji yang sangat kecil. Waktu itu cuma 1,5 juta katanya, ya, nggak punya penghasilan lain, tapi dia mau belajar. Dan akhirnya dia dapat gaji 1,5 juta itu selama 4 tahun. Jadi kebayang di usia hampir 60 tahun dia baru bisa jual 1 rumah. Dan akhirnya bulan berikutnya terus dia bisa jual 4 rumah.
Bahkan pernah sampai dia dapat ya sekali jual rumah komisinya bisa sampai hampir 50 juta dia bilang. Nah dari situ akhirnya dia bisa dapetin gitu loh penghasilan yang dia inginkan sampai di usia 70 tahun dia nggak kerja, dia masih bisa fitness, dia punya banyak itu ya, banyak tabungan lah ya untuk dia jalanin gaya hidupnya. Tapi yang menarik mungkin ini pesan buat teman-teman semua, termasuk buat saya ya. Jadi yang penting mulai aja dulu. Benar tadi kata Koko Wiwit ya, kata Tokopedia. Mulai aja dulu ya. Jangan fokus ke hasilnya dulu, tapi mulai dulu dan terus belajar. Nah, yang kedua adalah tidak ada kata terlambat untuk memulai. Berapapun usia kita, ya, itu jadi satu motivasi buat saya untuk apa hal baru yang saya mau mulai nih di usia saya sekarang, ya. Di Om itu usia pensiun aja dia mulai jadi melakukan sesuatu yang baru, belajar sesuatu yang baru dan akhirnya berhasil gitu. Tapi memang terkait pertanyaan Mona tadi, seringkali kita nggak berani keluar untuk dari zona nyaman. Kita udah jadi karyawan dengan penghasilan sekian nyaman. Kita udah usaha ya, kayak Cifungling mungkin udah nyaman gitu kan, dengan order yang datang sendiri kan, kalau udah bergerak di bidang itu puluhan tahun kan. Sedangkan kalau bergerak di bidang baru kan mesti merintis lagi dari awal, belajar lagi, prospek ke orang gitu. Tapi ya itu yang mungkin perlu kayak hari ini nih kan kita dapat motivasi untuk wah saya harus keluar dari zona nyaman. Tapi jangan berhenti di situ sih sebenarnya ya. Langkah berikutnya harus ada tindakan nyata nih. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita mulai, dan kapan mulainya saya rasa sih waktu yang terbaik adalah saat ini, sekarang. Karena kalau besok itu nggak akan pernah datang gitu. Maksudnya artinya bukan langsung mulai, langsung berangkat ke kantor broker properti atau kemana, enggak. Jadi mulai hal yang simpel gitu. Buat progres kecil, sekecil apapun, itu tetap progres dan itu sangat baik. Kalau dilakukan setiap hari. Ya minimal, hari ini apa ya? Oke, buka Google, cari ya apa yang kita mau pelajari. Jadi hal-hal kecil itu kalau dikumpulin akan jadi dampak yang luar biasa. Betul. Jadi hari ini saya belajar seperti itu. Terima kasih Pak Wiwit. Saya diingatkan gini, Kohyul, kalau saya buka IG-nya Kohyul nih, kan saya lihat wah gila, Kohyul ini badannya fit, bisa angkat berat. Saya bilang saya mau seperti itu. Abis itu saya rebahan lagi. Biasanya begitu. nggak akan pernah saya nyampe. Karena apa? Ya cuma sebatas gini, sebatas termotivasi tapi nggak bergerak. Dia rebahan lagi. Nah, dan gini, saya tergelitik apa yang si Fitri tulis gitu. Saya terpaksa jualan. Dia tahu persis hidup saya kayak gimana. Saya juga terpaksa karena apa? Saya nggak punya pilihan. Tapi kita percaya bahwa di dalam Tuhan nggak ada yang seperti itu. Tuhan memang sudah plot hidup kita. Dia benar-benar the great planner. Dia itu benar-benar perencana yang hebat buat setiap kita. Jadi don't worry gitu. Memang nggak pernah ada yang enak kalau buat saya, ya kan. Istilahnya kita harus melalui proses. Jadi seorang sales ditolak, kemana-mana ditolak, belum masuk pintunya udah disuruh keluar, ya kan, bahkan nggak bisa masuk dan sebagainya. Itu adalah bagian dari proses. Bagaimana kita menanggapinya, bagaimana kita berespon, itu menunjukkan siapa kita, siapa Tuhan yang menyertai kita. Itu loh. Jadi jangan takut. Jadi kita Sunan sebelum ditutup, mungkin saya tanya ya, mungkin mewakili orang-orang yang menengah ke bawah kali ya. Artinya gini loh, kan banyak orang yang mau, ini terakhir sebentar tutup karena waktu. Jadi kadang orang kan pengen usaha gitu, entah kecil-kecilan atau apa, tapi pada akhirnya gitu ya, modalnya itu juga habis. Ya, habis akhirnya, jadi nggak jadi usaha. Kebanyakan begitu tuh. Jadi modal awal tuh waktu menggebu-gebu untuk usaha, tapi pada akhirnya semuanya bukannya jalan lancar karena juga semua habis. Apakah itu kurang perencanaan atau gimana tuh? Coba Wid jelasin.
Saya termasuk orang yang skeptis soal ini dalam hal di awal ya. Jadi gini, menurut saya gini, saya tidak akan pernah jadi pengusaha karena saya tidak pernah dilahirkan jadi orang yang punya modal. Itu pemikiran saya. Dan menurut saya semuanya dulu bahwa modal itu hanya uang. Tapi Tuhan baik, Dia membukakan mata saya sampai saya bisa melihat bahwa satu, penyertaan Tuhan itu paling utama. Yang kedua, bagaimana kita mau beradaptasi, gimana kita mau belajar. Contoh. Kebanyakan yang saya lihat, saya ngalamin gini ya. Saya ngalamin. Waktu saya pertama kali usaha, di tahun ketiga modal habis. Tahu nggak apa yang saya lakukan? Saya punya network. Tadi yang saya ceritakan di awal, saya punya network. Saya bicara loh sama salah satu orang di situ. Saya bicara waktu itu, kebetulan istri saya juga bicara, dia dari temannya dia, ini kebetulan networknya itu ada temannya dia, kita bicara, kita bilang, oh kita kehabisan modal. Lalu saya mengambil keputusan, saya harus kerja lagi. Menelan pil pahit, saya harus kerja lagi, dengan konsekuensinya, saya dicemooh banyak orang, dicemooh teman-teman saya. Kok lu katanya udah usaha sendiri kok kerja lagi? Tapi saya nggak peduli itu. Saya tetap melakukan apa yang saya harus lakukan. Saya kerja lagi, saya bicara sama network itu, dan kita jadi punya kesempatan gini. Dia yang membiayai, misalnya kita ada project, dia yang membiayai kita dengan imbalan interest bagi hasil. Itu bagi hasil. Nah, saya melihat begini. Disitulah awalnya saya mulai melihat bahwa gini, modal itu bukan satu-satunya kekuatan. Gimana kita punya hubungan sama orang lain, itu jadi modal. Lalu, kalau kita melihat di Abalov itu punya di Telegram group namanya PDK Bisnis. Jadi, di Telegram ini banyak seller, banyak orang yang punya barang. Dan mereka bisa ditanya, apakah boleh nggak saya jadi reseller? Reseller nggak perlu modal. Dan itu bisa dilakukan. Ada banyak orang yang sudah melakukan. Bahkan waktu zaman-zaman di awal COVID mulai, ada orang yang kehilangan pekerjaannya, dia hanya menjadi reseller makanan. Jadi dia kumpulin. Jadi kalau orang yang nggak tahu, kita pikir dia punya toko loh. Ternyata enggak. Pempeknya dari si A, siomaynya dari si B, jusnya dari si C. Dia combine, dia belajar bikin toko online, semua barangnya dipajang situ dengan baik, dan orang melihat dia yang punya toko. Nah, modalnya di mana? Modalnya belajar. Mengelola. Nah, ini mengelola itu perlu belajar. Jadi orang banyak kan gini, dia nggak punya uang, terus dia dapat uang, dia nggak kelola dengan baik. Misalnya contoh, uang untuk usaha dicampur-campur sama uang untuk yang lain, akhirnya kepake, akhirnya nggak bisa berputar. Dan dia selalu berpikir gini, harus ada uang dulu untuk jalan. Nah itu jadi mental block juga buat dia. Padahal, makanya saya mau sampaikan, Abalov Industri itu punya loh channel di Telegram yang jualan, bisa di search. Kalau mau tahu, kalau mau dapat linknya, WA ke saya kasih linknya, gabung aja di situ, cek. Di situ banyak orang yang jualan, yang punya barang loh. Kita bisa jadi resellernya mereka. Gitu, Kak Untung. Okay. Jadi kalau bicaranya tentang modal itu harus uang duluan, udah pasti frustasi lah. Selamanya nggak akan pernah bisa. Oke, jadi memang hubungan penting juga ya, nggak cuma kita harus mengembangkan hubungan. Benar. Dan tadi ada hal yang penting juga, kalau uang usaha jangan dicampur lah ya, istilahnya kita prepare ya. Iya, kita mulai belajar disiplin. Iya, kalau nggak disiplin di situ juga akan habis terus pastinya. Ya. Oke, Wid, terima kasih. Ini saya taruh di chat WA saya. Nanti bisa chat ke saya kasih linknya Telegram yang PDK punya ya. Saya boleh ngomong nggak sedikit lagi? Pengalaman saya merintis konveksi. Iya. Jadi gini loh, satu hal yang saya benar-benar bersyukur ya, saya itu anak Tuhan.
Ya. Jadi penyertaan Tuhan itu nyata itu buat saya. Waktu saya merintis usaha jahit. Ya. Jadi itu saya benar-benar modal dengkul. Dengkul doang nggak ada duitnya. Dan waktu itu nggak punya karyawan. Ya. Jadi waktu itu saya benar-benar mulai dari nol. Waktu itu memang saya dipaksa untuk saya mulai usaha sendiri dengan kondisi. Nah, tadi Wiwit bilang mesti punya networking. Jadi saya itu networking saya adalah karena saya melayani, ya. Networking saya adalah teman-teman saya melayani. Jadi gini, waktu saya pertama kali usaha, saya nggak punya mesin jahit. Saya juga waktu itu kos, saya nggak didukung sama siapapun kecuali Tuhan. Nah waktu itu karena saya waktu itu pemimpin komunitas sel, ya. Jadi saya selalu apa adanya sama anak-anak sel. Jadi saya cerita kondisi saya. Nah waktu itu ada anak sel, memang dia karyawan apotik ya. Waktu itu dia bilang begini, Ling, gue pesen sama lu 1 lusin. Waktu pesen saya bersyukur gitu ya. Cuma saya mikir lagi, gue nggak punya tukang jahit gitu kan. Saya biasa bikin pola, bukan biasa jahit. Tapi saya tahu jahit itu gimana. Gitu. Nah waktu itu ya, memang Tuhan tuh sebenarnya persiapan saya tanpa saya mengerti, tanpa saya menyadari. Ya waktu itu tiba-tiba saya ingat ada satu orang, saya pernah bikin baju sama dia karena saya pengen tahu pola dia seperti apa. Nah waktu itu saya hubungin dia. Ya, saya hubungin dia dan kebetulan waktu itu dia kerja itu bukan karena cari duit, karena cari kegiatan. Karena sebenarnya dia cukuplah tanpa dia buka usaha jahit. Jadi waktu itu saya ngomong sama dia tentang kondisi saya dan saya bilang, saya bikin pola, saya kasih ke kamu ya biar tukang jahit kamu mau. Itu bukan orang percaya loh ya. Tapi waktu itu dia bisa bilang begini. Oke, Ling, boleh. Nah, waktu itu kan ya nggak punya modal, nggak punya apa. Dia Tuhan sampai bisa bilang, sampai bisa bikin orang ini percaya sama saya. Bahkan setelah jahitan selesai, dia bilang begini, Ling, lu punya duit nggak? Kalau lu nggak punya duit, lu nggak usah bayar gue dulu. Gitu. Sampai lu terima duit, baru lu bayar. Gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, ya, memang istilah gini, kita memang, ya mungkin karena mulut saya loncer kali. Jadi saya banyak kenal orang gitu kan. Sampai satu kali ada satu orang yang memang dulu sering kasih orderan ke tempat saya kerja. Nah dia kenal saya, dia tahu bagaimana saya bekerja. Nah waktu itu dia percayakan saya, coba, Ring, gue coba deh sama lu ya, 50 potong dari selusin ke 50 potong. Saya tahu order dia tuh bisa ribuan, gitu kan. Tapi saya tahu saya sedang diuji. Nah waktu itu saya mulai lagi. Nah, yang saya melihat penyertaan Tuhannya begini. Saya punya anak binaan, ya. Ini benar-benar dekat sama saya karena anak binaan pertama kali saya, ya. Dan dia tahulah kondisi saya. Saya selalu terbuka sama semua orang-orang yang saya kenal. Jadi istilahnya waktu dari setengah lusin, saya tuh pergi ke tukang jahitnya. Rumah saya waktu itu di Gunung Sari. Tukang jahitnya itu di Pluit. Naik bajai itu mahal banget, 15.000. Waktu itu 15.000 buat saya itu duit yang gede banget, ya. Tapi waktu itu ya, anak binaan saya tiba-tiba bilang begini, Cici ikut aja suami saya. Suami saya kalau kerja lewat situ. Itu saya bersyukur. Pertama suaminya naik motor. Ya, dan memang dia percaya banget dan kita memang sahabatan. Jadi saya selalu kalau pergi, saya ke tukang jahit itu setiap hari gratis. Kenapa? Karena saya nebeng dia naik motor tiap pagi. Dan pulang, saya selalu barengin dia pulang kerja. Ya. Nah itu, jadi ini sih tapi mesti dijaga ya karena memang saya benar-benar orang ini adik saya gitu ya. Jadi kita punya hubungan baik. Udah. Nah setelah yang 50 itu dia lihat teman saya yang kasih order dia lihat dan dia langsung naik ke 200. Nah waktu itu saya pikir gini, waduh kalau 200 itu bahan yang mesti saya bawa ke tempat. Jadi kan saya nggak punya tempat tuh, saya nggak punya tukang jahit. Jadi saya kerjain di tempat teman saya itu. Jadi saya gimana cara bawanya, ya kan? Ini kain udah lumayan banyak, pis-pisan gitu kan. Nah, ternyata teman saya memberkati saya, dia juga diberkati sama Tuhan. Jadi tadinya dia naik motor, jadi naik mobil. Saya juga ikut dari dia naik motor, jadi naik mobil. Ini benar-benar kejadian yang saya alami. Saya lihat bagaimana Tuhan menolong saya ketika saya melakukan bagian saya. Ya, jadi itu. Jadi waktu saya punya orderan makin banyak, saya bisa gampang bawa. Gitu. Ya sampai benar-benar akhirnya
Saya nabung, saya mulai beli mesin jahit, mesin obras satu persatu. Akhirnya saya juga dikasih satu orang tukang potong saya di tempat saya dulu yang udah lama nggak kerja, pergi ke luar negeri dan akhirnya pulang lagi. Dia ngajakin saya, "Ci, buka aja di rumah." Saya bilang nggak mau, saya takut. Nggak apa-apa, saya bantu. Ada karyawan gitu. Nah, waktu itu dia mendorong saya untuk saya buka konveksi sendiri. Akhirnya terjadilah saya punya konveksi sendiri. Nah, maksud saya gini, jangan takut. Hal yang saya paling ingat banget, hal yang membedakan kita dari orang lain adalah Tuhan kasih kita kasih karunia. Dan penyertaan Tuhan itu benar-benar nyata buat saya, dan saya percaya ya, Tuhan juga akan menyatakan itu buat teman-teman yang dengerin saya. Nah, itu aja sih. Thank you buat waktunya. Oke, ya. Jadi panjang nih, jauh ya. Kita balik ke awal ya. Jadi saya coba balikin supaya kita ingat juga buat kita. Tadi udah ada 3 hal yang diajarin oleh Pastor Henry katanya. Oh, Wiwit ini. Ya, katanya ada 3 hal. Kesukaan kita apa? Lalu kemudian apa, kekuatan kita apa, terus gimana jadiin duitnya gitu ya. Nah 3 hal itu untuk kita bisa mulai merencanakan. Jadi katanya Koko Yoyo tadi mulai aja dulu. Nah, mulai aja dulu bukan sekedar sembarangan, tapi mulai aja dulu dengan merencanakan ya. Dan Tuhan kita itu akan membantu kita di dalam merencanakan. Jadi bawa segala sesuatunya dalam doa. Allah kita itu Allah yang suka merencanakan, dan kadang-kadang kita nggak sadar Allah kita suka merencanakan. Tadi kita bawa ini ke dalam tangan Tuhan, doa, rencanakan. Kalau perlu, nah konsultasi, ngobrol sama teman-teman di sini ya. Jangan ragu gitu. Ada yang Ko Wiwit mau simpulkan lagi, Ko Wiwit? Udah. Sebelum kita tutup, oke ya, kita tutup ya. Terima kasih buat waktunya hari ini, Koko Wiwit. Kita semua diberkati dan kita mau terus belajar, percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan tolong kita ya. Oh ya, tadi diingetin modal kita bukan hanya duit, modal kita ada banyak hal ya. Kita mesti pikirkan itu ketika kita berencana. Modal kita adalah Tuhan sendiri, modal kita mungkin network kita, kemampuan kita, talenta kita. Coba list down, daftarin apa yang aja modal kita. Nah, dari situ kita bisa evaluasi dan merencanakan. Ya, oke. Mulai aja dulu merencanakan. Nggak tahu gimana caranya, mulai aja dulu merencanakan. Coret-coret, mau ketik-ketik terserah. Tapi mulai dulu. Ya, oke. Itu aja, kita tutup ya. Terima kasih buat hari ini. Thank you, Ko Wiwit.